baru PSSI resmi dimulai. Usai masa jabatan Muhammad Iriawan alias Iwan Bule selesai, Federasi Sepak Bola Indonesia mendapuk pemimpin anyarnya pada acara kongres luar biasa yang digelar Kamis kemarin. Menteri BUMN saat ini, Erick Thohir, terpilih sebagai Ketua Umum untuk 4 tahun ke depan. Ex-pemilik Inter Milan unggul jauh dari 3 pesaingnya dengan raihan 64 suara. Unggul 42 angka dari Lanyala Mataliti yang berada di bawahnya dengan 22 vote. Sementara itu, 2 kandidat lainnya, Arief Putra Wicaksono dan Doni Setiabudi, tidak berhasil meraup satupun suara. Setelah terpilih, pria 52 tahun langsung menemui awak media. Saya mau ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh para pemilih, masyarakat Indonesia, supporter, wasit, pelatih, pemain. Tetapi yang kita harapkan dan kita lakukan hari ini belum merupakan kemenangan. Ini bukan kemenangan, ini bukan kemenangan saya, tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Dan waktu itu saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi. Tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Dan tentu saya berharap dukungan para media semua menjadi watchdog, ya, watchdog sepak bola yang bersih. Ya, di mana saya berharap ini menjadi tujuan yang utama baru kita bicara prestasi. Ya, tidak mungkin kita bicara prestasi tapi sepak bolanya nggak bersih. Dan ini tidak mudah. Dan tentu tugas terberat ini 94 hari lagi kita menghadapi kejuaraan dunia umur 20. 94 hari lagi. Ini angka hari yang benar-benar luar biasa. Ini event terbesar kedua daripada FIFA. Sebelum terpilih sebagai pemimpin sepak bola Indonesia, Erick Thohir juga sudah mengumbar janjinya. Beberapa di antaranya adalah melanjutkan kembali kompetisi Liga 2 dan Liga 3 yang berhenti sejak bulan Januari lalu. Ia juga berikrar akan memperbaiki kualitas wasit Indonesia yang tengah mendapatkan sorotan sebulan terakhir. Selain poin-poin tersebut, Erick juga menyampaikan akan memperbanyak keterlibatan perempuan dalam tubuh organisasi. Peraturan dunia internasional olahraga yang kebetulan saya IOC member itu 30% perempuan. Artinya apa? Ada yang harus kita perbaiki. Bukan salah dan benar. Ya, perbaiki. Aturan itu kan dibuat oleh manusia juga. Tetapi ketika terjadi adaptasi, terjadi perubahan, ya kita sebagai manusia harus beradaptasi. Itu contoh salah satu yang saya akan usulkan bahwa keterwakilan perempuan di dunia sepak bola, di manajemen sepak bola, paling tidak ya 20-25%, bukan hanya satu. Pak Eto, sapaan akrabnya, juga meminta peran aktif media massa untuk mengawasi perkembangan sepak bola tanah air. Berbeda dengan proses pemilihan Ketua Umum PSSI yang berlangsung lancar. Pemungutan suara untuk jabatan Wakil Ketua Umum justru melalui banyak lika-liku drama. Sebelumnya, Menpora Zainuddin Amali dan Yunus Nusi terpilih menduduki kursi Waketum setelah mengumpulkan voting terbanyak yaitu 66 suara dan 63 suara. Namun, hasil tersebut menuai protes dari para voters setelah dirasa banyak suara yang hilang saat pemilihan. Usul dari teman-teman itu ganti KP, tapi mantan Ketua Umum, Pak Ibul bilang
mendengarkanlah wibawa Pak Ibul hitung ulang. Jadi kongres ini diselamatkan oleh wibawanya Ibul. Jadi pemilu ketum Diulang. tidak sah ya Pak yang pertama yang Kita marahnya, para voters marahnya, itu esko-esko yang lama itu, apa nama yang tadi sebut itulah yang mengkhianati Ibul. Sekarang mau dikhianati pula ini semua peserta kongres. Itu yang bikin kita marah. Ada nama misalnya Syauki, ada namanya Riyad, nggak muncul. Nah diduga nama-nama Tisa itu, yang milik Tisa dihilangkan ke tempat lain juga. Kira-kira gitulah. jadi penyelesaiannya gimana Pak? Penyelesaiannya Pak Ibul setelah ribut Pak Ibul mengusulkan supaya hitung ulang. Pemungutan suara pun diulang, sehingga terpilih nama Ratu Tisha dengan voting sebanyak 54 suara. Selisih 1 angka dari Yunus Nusi di bawahnya. Dinamika baru kembali terjadi. Usai terpilih, Yunus Nusi memilih mengundurkan diri karena mendapat desakan dari berbagai pihak. Namun ia berkilah bahwa keputusannya untuk mundur adalah demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Mengundurkan diri dari Wakil Ketua Umum PSSI pada hasil pemilihan kongres hari ini demi untuk kebersamaan kita bersama demi masa depan sepak bola. Niat baik saya ini mohon untuk diizinkan oleh komite pemilihan, dan hari ini dengan teguh hati saya mengundurkan diri dari Wakil Ketua Umum terpilih pada kongres hari ini. Terima kasih. Ratu Tisha didampingi oleh Zainuddin Amali yang mendapatkan voting terbanyak ketiga dengan 44 suara. Sementara itu muncul wajah baru pada pemilihan anggota Komite Exco putaran pertama. CEO Putra Delta Sidoarjo, Muhammad Sungkar, menjadi salah satu calon yang paling banyak dipilih dengan raihan 56 suara. Selain Muhammad, nama Eko Setiawan juga jadi sorotan. CEO klub Liga 3, Farmel FC, menjadi salah satu dari 12 nama yang terpilih sebagai anggota eksekutif PSSI hingga tahun 2027 mendatang.